Shalom saudara, kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Renungan harian Misbah Keluarga GB Kristus Air Hidup dengan tema kita hari ini, seperti tanah yang baikkah hati kita. Pembacaan kita Yeremia 4 ayat 1-4, ayat mas kita di ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saudara, sadar atau tidak sadar, segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini memiliki keterkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita, atau cerminan dari apa yang ada di hati kita. Contohnya saudara, kalau hati kita dipenuhi sukacita dan ucapan syukur, hari-hari yang kita jalani pun tampak menyenangkan, dan kita menjalani hidup dengan penuh optimisme. Alkitab menggambarkan hati manusia itu seperti tanah. Ada tanah yang dipenuhi kerikil atau batu, ada tanah sangat keras, ada tanah yang ditumbuhi semak duri, ada pula tanah yang baik atau subur. Meski sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pertumbuhan rohani setiap orang sangat ditentukan oleh respon hati mereka masing-masing. Sekalipun berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, jika tanah hati kita tetap keras seperti batu, maka benih firman Tuhan tidak bisa tumbuh dengan baik, alias takkan berdampak dalam hidup kita. Benih firman Tuhan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat bila disemai di atas tanah yang baik. Saudara yang terkasih, hati kita digambarkan sebagai tanah yang baik. Apabila sudah bersih dari segala bentuk kotoran berupa kepahitan, kebencian, dendam, amarah, sakit hati, dan sebagainya. Jika kotoran-kotoran tersebut masih saja menempel dan tidak segera dibersihkan, pertumbuhan benih firman pasti terhambat. Sekalipun kita aktif beribadah atau rajin hadir di persekutuan doa, hati kita digambarkan sebagai tanah yang baik apabila bebas dari segala yang jahat. Karena itu saudara, kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius 15 ayat 19. Pemazmur mengingatkan bahwa bila ada niat jahat di dalam hati saja, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Jangan pula hati kita ini dipenuhi dengan segala keinginan dunia yang syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2:16. Mari saudara, jangan pula hati kita ini dipenuhi dengan ambisi-ambisi dunia yang bertujuan semata-mata untuk kemegahan diri sendiri. Bila hati dipenuhi dengan ambisi pribadi, hal itu akan menyondongkan orang menjadi serakah dan tamak. Mari saudara kita bersama-sama mohon Roh Kudus menyelidiki hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.